Sudah jalan. Jadi Yesus tidak mengajarkan apa-apa. Enggak dia ajarkan apa yang dia ajarkan. Cuma itu baca Alkitab, saya sudah menggenapi, dia aja diajarkan. Karena dia tahu. Berarti dia tidak mengajarkan Kristen. Kan sudah ada, hukum 10 kan sudah ada. Masa diajarkan berarti lagi? Dia tidak mengajarkan Kristen. Enggak. Dia tidak mengajarkan Katolik. Hukum enggak ada itu, enggak ada. Dia tidak mengajarkan saksi Yehova. Tidak. Aduh. Dia tidak mengajarkan absen juga. Udah tidak ada itu. Ya udah, gulung tikar aja kalau itu, Pak. Yesus itu siapa, kamu nggak kenal kan? Yesus siapa itu? Yesus itu ciptaan Tuhan. Terserah kamu. Yesus itu yang bisa memberi hidup yang kekal. Saya nyembah Yesus karena apa? Karena dia bisa memberi hidup kekal. Siapa yang bikin salah? Yesus salah, tidak memberikan. Yesus tidak memberikan hidup kekal kepada yang menyembah Dia. Yesus memberikan hidup kekal kalau orang-orang itu menuhankan Tuhannya Yesus. Saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli. Saya butuh hidup kekal. Maka saya mohon kepada Yesus, saya berikan hidup kekal. Makanya Yesus memberikan hidup kekal ketika orang mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Tidak. Saya akan memberikan hidup kepada yang mendengar suaraku dan mengenal aku, melakukan 10 perintah Tuhan. Itu. Jangan dirubah-rubah ajaran Alkitab kami, Pak Juma. Jangan dirubah-rubah. Enggak, justru ini saya luruskan, Pak. Mereka mulai diam, Pak Juma. Bukan seperti gini loh, Pak. Anda ingin memperoleh hidup yang kekal. Sini kamu rangkai sesuai dengan kehendakmu. Maka saya tidak mau ikut kamu. Yesus ketika datang, Pak, dia mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah yang ada di langit. Tidak ada seperti itu. Bukan bukan sembah menyembah di sini. Bukan soal sembah menyembah. Yesus datang menyelamatkan manusia. Bukan karena soal sembah menyembah. Itu kepada aja. Iblis aja jadi Yesus ajarkan untuk menyembah kepada Allah, Pak. Tidak, di Alkitab kami bukan masalah sembah menyembah. Masalah pelanggaran hukum. Masalah pelanggaran hukum di sini sehingga terjadi kematian, sehingga manusia diselamatkan oleh Tuhan. Itu berita Alkitab, bukan salah soal sembah menyembah. Tidak. Itu ajaran baru itu, Pak. Iya, ajaran baru. Itulah Alkitab kami, makanya kamu tidak mengerti. Kamu campur Matius 8 nomor 4, Yesus tidak bisa seperti itu. Kamu copot sana, copot sini, kamu rangkai sesuai kehendakmu. Jadi Alkitab kami itu mengajarkan, memberitakan bahwa karena pelanggaran manusia tentang hukum itu, maka terjadi kematian, kesusahan. Lalu Tuhan menyelamatkan manusia dari kematian dan kesusahan itu. Itu inti ajaran kita, bukan soal sembah menyembah, bukan. Ya, salah kamu tuh. Kita tadi membaca 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Iya, bukan soal itu terkait dengan penyembahan itu, Pak. Bukan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Nah, kalau orang melakukan kewajiban dengan setia, maka orang itu akan menyembah. Kalau sepotong iya. Harus kita baca Alkitab kami dengan secara utuh. Secara utuh Alkitab kami itu diperintahkan untuk setia atau tidak, Pak? Ya. Bukan masalah sembah menyembah ya. Iya, oke. Itu diperintahkan setia atau tidak? Apanya? Untuk taat kepada ketetapan Tuhan setia atau tidak? Kamu harus tahu, baca ayat lain lagi. Bukan karena perbuatanmu untuk melakukan hukum Torah itu kamu selamat, tidak. Tapi karena itu kata siapa? Iya, maka sambung itu. Jadi kalau kamu setia melakukan itu, membuktikan bahwa kamu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kamu. Tuhan menyelamatkan manusia karena manusia itu setia melakukan perintahnya. Bukan karena itu, bukan. Itu kan ajaranmu, ajaran Alkitab saya bukan. 1 Raja-Raja 2 nomor 3 loh. Makanya baca secara utuh. Kalau sepotong begitu iya. Enggak, Pak. Harus dengan setia melakukan perintah Tuhan supaya orang itu bisa diselamatkan. Itu bukti kalau kita percaya kepada Tuhan, menyelamatkan kita. Iya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalau tidak setia juga, kan begini. Aku percaya kepada Tuhan kan gini. Ini ajaran kitab kami ya. Biar kamu paham ya. Jangan kamu paksa-paksakan saya. Biar kamu paham ya. Yang kami pelajari kitab saya. Alkitab saya mengatakan bukan karena kamu melakukan hukum-hukum itu kamu selamat, bukan. Karena kasih Tuhan. Artinya kamu harus percaya. Bagaimana Tuhan mau mengasihi kalau perintahnya dilanggar? Belum selesai. Juma. Jangan, nggak boleh gitu. Kamu itu sebagai ustadz harus sabar menunggu apa yang saya diajarkan Alkitab saya. Saya ulangi Pak Juma ya. Silakan, Pak. Ya, makanya jangan potong ya sebelum selesai saya. Baik, Pak. Nah, jangan dipotong. Jadi ajaran Alkitab kami seperti ini. Bukan karena saya melakukan hukum-hukum itu semua maka saya diselamatkan, bukan. Tapi karena saya percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan saya, maka kepercayaan saya itu harus dibuktikan dengan melakukan hukum Tuhan itu dengan baik dan benar.
Itu bukan karena saya melakukan hukum itu maka saya diselamatkan, bukan Pak. Karena saya membuktikan, saya itu percaya kepada Tuhan saya, maka saya buktikan dengan cara apa? Melakukan 10 perintahnya dengan baik dan benar. Itu Pak. Iya, betul itu. Makanya aku bilang, kalau Anda mentaati perintah Tuhan Anda, kenapa Anda mendudukan Yesus itu sebagai sembahan? Kan tidak ada perintahnya, Pak. Tidak ada perintah, tidak ada ketetapan, tidak ada ketentuan. Karena apa? Kamu kan tidak kenal siapa Yesus itu. Makanya jangan ajarkan. Kan saya nggak kenal, Pak. Saya justru kenal dia adalah utusan siapa Yesus itu. Jangankan kamu. Saya tahu, Pak. Jangankan Bapak menggunakan data mana untuk mengenal Yesus selain yang saya kenal? Coba. Tidak kenal siapa Yesus. Muridnya sendiri. Coba Bapak gunakan data yang kira-kira. Kamu jangan bukan kan? Bapak yang sombong yang mengatakan saya tidak kenal Yesus. Kira-kira dari sisi mana saya tidak kenal? Muridnya Yesus sendiri pun dia kenal tahu 100% setelah Yesus mau naik ke surga. Oke, sekarang dari sisi mana saya tidak kenal Yesus? Hanya baca-baca. Dari sisi mana saya tidak mengenal Yesus, Pak? Kamu katakan kenapa kamu sama Yesus? Ya, itu dia. Lah makanya coba tunjukkan ke saya apa yang menyebabkan Bapak menyembah dia. Apakah karena aspek dia itu manusia atau ada aspek ketuhanan? Kalau aspek ketuhanan, mana aspek itu? Coba tunjukkan ke kita. Itulah kalau gitu kan bagus. Jangan memaksakan saya kalau menyembah Yesus kamu jadi salah ya. Itu ya. Silakan Pak, silakan. Makanya kita tanya Yesus itu siapa kan? Apa kata Yesus memperkenalkan dirinya ya? Dengarkan baik. Jangan potong-potong dulu cuma supaya kamu jangan bolak-balik ini ya. Oke. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 38, aku telah turun dari surga. Nah, berarti ini bukan manusia biasa ini. Dia manusia tapi bukan manusia biasa, turun dari surga. Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ayat 26 mengatakan, dia itu siapa? Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Yohanes 8:9. Dia yang telah mengutus aku itu Bapa yang menyertai aku. Dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan jam 17 kamu harus percaya bahwa akulah yang diutus oleh Bapa. Jadi yang mengutus Yesus adalah Bapa itu. Akulah dia, akulah Bapa itu. Itu sajalah yang membuat saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri dan dia bisa memberi hidup kekal. Dan setelah dia mau naik ke surga, dia mengatakan sudah kembali kepadaku segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Itulah sebabnya saya memohon kepada dia supaya dia memberi hidup kekal kepada saya. Jadi dia bukan manusia biasa seperti yang kamu anggap itu, Pak. Terima kasih, Jumat. Iya, baik. Jadi dia bukan manusia biasa karena dia berasal dari surga. Bukan begitu, Pak? Iya, bukan manusia biasa. Dia punya kuasa. Dia bisa memberi hidup kekal. Nah, lalu bagaimana dengan data 1 Korintus 15 nomor 48, Pak? Apa hubungannya? Loh, di situ sangat jelas dikatakan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Oh, asalnya bukan dari Bapa. Yesus dari surga tapi dari Bapa. Aku keluar dan datang. Tadi kan Bapak mengatakan yang dari surga. Iya. Iya, makhluk memang dari surga. Malaikat banyak. Tapi Yesus lain sendiri. Dia keluar dari Bapa dan mengembalikan segala kuasa di bumi dan di surga. Dan dia bisa memberi hidup kekal. Jadi karena dia keluar dari ayat itu, jangan satu langsung disimpulkan, Pak. Berarti tadi kan dari surga ternyata makhluk-makhluk surgawi juga ada. Nah, Bapak lari lagi. Yesus itu keluar dari Bapa. Coba Bapak lihat Matius 4 nomor 4. Keluar dan masuk ke Bapa. Dan dia memberi hidup kekal. Nah, coba kita lihat dalam Matius 4 nomor 4, Pak. Nah, Matius 4 nomor 4 baca. Iya, silakan. Jadi caramu itu jangan mengambil dari konteks yang berlawanan, bermacam-macam. Enggak, karena aneh rasanya kalau Bapak mengatakan Yesus itu aneh karena Yesus dituhankan karena dia dari surga. Ternyata makhluk-makhluk lain juga dari surga. Karena di surga. Karena dia memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Dan dia memberi hidup yang kekal. Itu semuanya katakan, oh berarti dia Tuhan. Iya, tapi kan dijawab sendiri di dalam Yohanes 5 nomor 27. Dia diberi kuasa karena dia adalah anak manusia, Pak. Iya. Segala sesuatu yang diberi kuasa sudah pasti bukan Tuhan, kan gitu. Matius berapa? Matius 4? Matius 4 nomor 4. Nomor 4. Jadi
Ini konteksnya pencobaan di padang gurun. Jadi dia untuk mengatakan siapa ini? Ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kan setiap manusia keluar dari Allah kan? Ya. Sama dengan Yesus. Ini kan, bukan mengatakan bahwa Yesus bukan dari Tuhan, kan? Tetapi Yesus menjawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, maksudnya berarti kita ini juga berasal keluar dari Allah. Bukan, aduh, tidak ada di sini katakan kita keluar dari Allah. Itu pernyataan Yesus loh, Pak. Matius 4:4. Aduh, masa begitu? Coba Bapak urai. Oke, coba Bapak kan urai. Begini ceritanya ini. Kan kita baca di atas, pencobaan di padang gurun oleh iblis. Iblis ini tahu Yesus kelaparan dan dia tahu Yesus ini adalah sama dengan manusia, pasti bisa digodaan. Dia harapan dia bisa mengalahkan Yesus, ya. Makanya dalam sangat lapar, ya. Dia mencobai Yesus. Dia katakan, buatlah batu ini jadi roti. Apa kata Yesus? Bukan roti ini saja menjadi hidup, firman juga bisa memberikan hidup. Apa? Kan nggak ada hubungannya dengan datang Yesus dari surga. Nggak ada hubungannya. Gimana sih? Enggak, beda jauh. Makanya kamu jangan mengajarkan Alkitab saya karena kamu tidak mengerti kitab saya. Karena kamu Islam. Tadi Bapak mengatakan kalau Islam dia itu pasti ngomong dari seperti surga. Itu. Makanya saya tidak mau Islam mengajarkan kitab saya. Makanya jangan coba Yesus dituhankan karena dia dari surga. Ada guru saya, Alkitab saya sendiri sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus itu bisa memberi hidup kekal. Bukan hanya makanan saja, firman juga. Yesus kan firman juga. Nah, jadi kamu jangan tadi kan Bapak mengatakan Yesus dituhankan karena dia dari surga. Ternyata makhluk saya anggap dia Tuhan karena apa? Dia bisa memberi hidup kekal. Dia memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Siapa yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi? Kan nah, Tuhan. dengan cara apa? Siapa yang bisa memberi hidup kekal? Dengan cara apa? Dengan cara apa Yesus memberikan hidup yang kekal? Tidak tahu. Orang dia ngomong seperti itu, mana caranya kamu tanya? Masa nggak tahu? Mana bisa? Yesus sudah mengatakan bagaimana cara menciptakan bumi ini? Dari bahan yang tidak ada. Kamu menanyain Yesus sudah memberitakan, Pak, caranya untuk memperoleh hidup kekal itu. Cuma. Kamu jangan paksakan ajaran Islam jadi Alkitab saya. Loh, kok jadi ajaran Islam? Iya, kamu kan Islam. Aduh, kamu itu kan Islam. Kamu ngajari saya seperti itu, salah. Loh, ini kita bahas tentang ajaran Yesus, Pak. Kok jadinya ke Islam? Karena dia itu bisa memberi hidup kekal. Dan dia memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Dan dia akan datang ke dunia ini untuk menjemput kuasanya itu dari dirinya atau dari siapa, Pak? Entah dari siapapun. Kalau sudah dipegang segala kuasa, apalagi? Kalau dia sudah pegang segala kuasa, entah siapa yang berikan dia kuasa? Ya nggak tahu entah siapa. Pokoknya sudah dipegang segala kuasa. Jadi dia siapa yang memberikan kuasa? Dia memegang segala kuasa, artinya dia bisa dan mampu menyelamatkan saya masuk surga. Dia menentukan saya. Siapa yang memberikan kuasa? Nah, siapa memberi? Nggak usah ditanya itu. Yang penting di tangannya sudah ada segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Untuk apa ditanya? Tapi kan gini, Bapak. Yesus kan mengusir. Saya tidak mau seperti pikiranmu. Kalau Yesus mengusir orang-orang kan, Pak? Mengusir orang siapa? Ini ada. Hanyalah daripadaku engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kamu kan Islam. Tidak mungkin mengajarkan Alkitab saya. Kamu harus putar-putar sana putar sini supaya Alkitab saya salah. Kan begitu. Makanya jangan bukan salah, Pak. Ini saya bertanya. Yesus mengusir. Siapa yang diusir, Pak? Saya tidak mau kalau kamu mengajarkan. Sudah, Bu Gunda. Kamu jangan bandel ya. Sudah jelas-jelas saya tidak mau mendengarkan ajaranmu karena sudah kamu putar-putar Alkitab saya. Enggak. Yesus kan mengusir. Sudah diputar-putar. Orang saya sudah tahu. Alkitab saya itu sudah tahu ajarannya. Saya sudah tahu ajaran. Siapa yang diusir oleh Yesus kan itu, Pak? Tidak mau saya mendengarkan kamu. Tidak mau saya mendengar ajaranmu. Pasti karena kamu itu Islam. Ya, kamu itu Islam. Ngapain kamu ngajar? Yesus juga Islam, Pak. Ya biar enggak Islam. Siapa bilang Yesus Islam? Itulah bodohnya kamu. Kok Islam Yesus? Dari mana? Dia itu enggak bersahadat? Islam, Pak. Tidak Islam itu, tidak. Dia Islam. Siapa bilang Islam? Itu kan saya barusan. Tidak ada katamu itu. Kita buktikan kalau Yesus Islam atau buktimu itu salah. Buktimu itu salah. Tidak benar. Tidak benar. Mari kita buktikan. Bagaimana buktinya kamu Yesus Islam? Kamu bodoh banget. Baik, kita mulai, Pak. Mulai dari mana? Dia bersahadat. Oke. Tunggu, sabar. Bukan sabar. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apakah dia ateis?
Nggak ada di Alkitab itu masalah kita ateis atau bukan ateis. Oh, berarti dia bukan ateis. Oke, apakah dia bertuhan? Makanya kamu jangan otak-atik Alkitab. Tunggu, Pak. Apakah Yesus bertuhan? Dia sudah tidak ada bertuhan Yesus. Dia sudah mati hidup kembali ke surga. Inilah yang saya katakan, makanya, Bapak ini. Alkitab saya mengajarkan, saya bukan Bapak kamu. Ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Kamu. Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan. Anda menuduh Yesus ateis. Itu kitab kami. Itu kata kami. Yang saya tanya, apakah Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Tidak beragama, tidak bawa agama. Enggak, bukan beragama. Apakah Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Masa apakah dia bertuhan lagi, dia adalah Tuhan? Bagaimana dia bertuhan lagi? Bagaimana kalau terbukti bahwa Yesus bertuhan, Pak? Dari Bapak itu akulah dialah aku. Gimana kamu itu? Bagaimana kalau terbukti Yesus bertuhan? Tidak bisa. Akulah dia. Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapaknya. Bukan bertuhan atau tidak itu, Pak? Enggak, Bapaknya. Dia enggak pernah Tuhanku, enggak pernah. Itu adalah Bapaknya. Kenapa Yesus itu dipanggil mengatakan dirinya memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapak? Kenapa? Tidak ada Tuhannya, Bapak di surga. Iya, maksud saya gini, Yesus dialah aku. Apalagi? Anda mengatakan Yesus itu tidak bertuhan. Jangan kamu putar lagi ajaran Alkitab kami. Kan tadi Bapak mengatakan Bapak Yesus, akulah dialah aku. Apalagi? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak ada Tuhannya, dia adalah Tuhan sendiri. Loh, jadi dia ateis, Pak? Bukan ateis, dia nggak ada masalah agama di sini, bukan masalah agama, bukan masalah. Dia tidak bawa agama di sini. Dia hanya datang untuk menyampaikan. Bagaimana ceritanya tidak mengajarkan agama? Jadi, ini bukan ajaran Al-Quran, ini bukan ajaran Al-Quran, Pak. Makanya jadi Anda ingin mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen? Dia tidak beragama, tidak mengajarkan Kristen, tidak. Dia bukan mengajarkan agama. Dia datang. Dia mengajarkan Advent. Dia datang, bukan Advent, bukan Kristen, bukan. Berarti ajaran Advent itu bukan ajaran Yesus. Dia diutus untuk apa? Menyelamatkan manusia, Pak. Bukan untuk. Iya, berarti Advent itu bukan ajaran Yesus, Pak. Makanya kamu salah, otakmu itu salah. Otakmu salah, ya. Otakmu salah pula. Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Kan sudah jelas. Sementara Advent itu adalah agama, berarti Advent ini bukan ajaran Yesus. Bukan dari Yesus. Bukan. Syukurlah kalau begitu. Agama, ya. Yesus itu kan terus kenapa Anda menjadi Advent? Loh, itu kan nama kelompok saya. Nah, kelompok Bapak itu memang diajarkan Yesus. Sekarang, loh, bukan diajarkan Yesus, itu namanya komunitas. Nah, berarti ajaran Bapak bukan berasal dari Yesus, kan begitu, Pak? Bukan, Alkitab saya pegang, Alkitab. Jadi kamu pikiran itu nggak sama dengan kami, Pak Duma. Jangan disamakan, ya. Karena jadi gini, Pak Lamsen. Nggak mau, ya, nggak mau. Di dalam Mazmur 68 nomor 8, ya. Pak, Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa karena dia dianggap sebagai anak yatim. Makanya dikatakan Bapa itu adalah Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah. Ya, kan gitu, Yesus Pak. Yesus tidak mengajarkan agama di sini. Ngapain dia datang ke dunia? Matius 2. Berarti hapus aja agama Anda, kan gitu, Saya Pak. tidak mendengarkan kamu. Saya mendengarkan Alkitab. Saya berkata, Matius 28, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku. Orang. Kalau Yesus datang untuk melayani, berarti Yesus menyediakan ajaran, Pak. Tidak. Layaknya Bapak dilayani oleh tuan rumah menyediakan makanan. Berarti Yesus mengajarkan dan menyiapkan ajaran. Kamu jangan tambah-tambah kami. Kamu jangan kurang ajar untuk menambah-tambah. Yesus itu menyediakan ajaran atau tidak? Tidak. Dia tidak mengajarkan apa-apa. Dia menjadi contoh dan teladan. Akulah jalan. Jadi Yesus tidak mengajarkan apa-apa. Enggak dia ajarkan. Apa yang dia ajarkan? Cuma itu baca Alkitab. Saya sudah menggenapi. Dia aja diajarkan. Karena dia tahu. Berarti dia tidak mengajarkan Kristen. Sudah ada. Hukum 10 kan sudah ada. Masih diajarkan. Berarti dia tidak mengajarkan Kristen. Enggak. Dia tidak mengajarkan Katolik. Hukum enggak ada itu, enggak ada. Dia tidak mengajarkan saksi Yehova. Tidak. Aduh. Dia tidak mengajarkan Advent juga. Sudah tidak ada itu. Ya udah, gulung tikar aja kalau gitu, Pak. Kok gulung tikar? Kami kan kelompok. Lah kan tadi Bapak mengatakan enggak mengajarkan itu. Loh, enggak ada. Itu bukan. Berarti benarlah Yesus mengajarkan Islam. Pikiranmu itu tidak sama dengan kami, ya. Islam berarti tidak. Benar Yesus mengajarkan Islam, Pak. Enggak. Islam tidak. Islam bukan. Dia mengatakan, aku tinggalkan Islam bagimu, damai sejahtera untukmu. Loh, Yesus kami kan pernah hidup dan mati kembali.
Dia mengatakan begini di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes. Dia katakan, aku tinggalkan Islam bagimu. Nah, ada Islam tinggalkan. Kamu jangan coba-coba meromor. Terima kasih. Kamu romor. Islam itu kan shalom, Pak. Shalom artinya damai sejahtera. Aku tinggalkan damai sejahtera. Tidak pernah sholat 5 waktu dia. Tidak pernah sholat 5 waktu. Minimal dia bertuhan, Pak. Dia melakukan 10 perintah Tuhan. Kalau betul tidak. Ya kan? Dan dia tidak pernah menuhankan dirinya, kan gitu. Jangan dipaksakan, Pak. Jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan ajaranmu kepada kami. Mana mungkin Islam Yesus Bapak yang memaksakan ajaran Bapak kepada Yesus. Saya meluruskan ajaran Yesus. Yesus biasanya hari Sabat dia beribadah. Oh, Yesus membatalkan Sabat malah, Pak. Kok membatalkan Sabat? Dia itu metik gandum. Yesus metik gandum hari Sabat. Yesus melakukan pengobatan hari Sabat. Berarti dia membatalkan hukum Sabat. Saya sudah belajar itu. Itu kan kebodohanmu, apa? Loh, kok jadi saya yang bodoh? Jangan kamu. Bapak ingkar enggak bahwa Yesus itu melanggar hari Sabat? Jangan kamu mengajarkan kitab saya. Kamu salah. Ya. Kok salah pula saya? Ya salah lah. Yesus bukan melanggar Sabat, Bapak mengatakan tadi Yesus tidak bertuhan, itu adalah kesalahan fatal, Pak. Loh, Yesus dialah Tuhan kok dibertuhan lagi? Nah, itu karena Bapak menganggapnya Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatan yang dipraktekkan di depan murid-muridnya sebagai orang yang bertuhan, Anda hilangkan. Oke, terima kasih Pak Juma. Di dalam Matius Yohanes itu ajaran sesat. Kamu tidak percaya bahwa Yesus datang dari Bapa, ya? Kan dikatakan Yohanes 4, Pak, Anda baca, Pak, Yohanes 4, Pak. Nah, Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah, berarti dia bertuhan. Bapak mengatakan dia tidak bertuhan. Fitnah. Iya, kamu sesat ya. Kamu tidak percaya. Loh, kok jadi saya yang sesat? Ya, kamu yang sesat ya. Nih, saya mengatakan Yesus itu beragama, bertuhan. Ya. Anda mengatakan Yesus tidak beragama, Yesus tidak bertuhan. Yohanes 8 ayat 24 Juma. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, kamu akan dia mati. Siapa? Dia siapa, Pak? Yang mengutus dia aku. Siapa? Allah yang mengutus dia. Utusan Tuhan, Pak. Dia diutus. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia siapa dia itu? Ya, utusan Tuhan. Allah Bapa. Allah Bapa. Oh, bukan begitu caranya. Akulah dia yang mengutus aku. Yang mengutus dia Allah Bapa, kan? Nah, dia mengutus aku. Bukan begitu, Pak. Yesus menjawabnya. Kalau bukan begitu, saya tidak mau ikut kamu. Saya ikut Alkitab saya. Itu kan terserah bisa kamu. Begitu, Pak. Ya, nggak mau, saya nggak mau. Terserah kamu. Saya jangan. Apakah pencipta langit dan bumi ini pernah mati? Saya tidak mau diajak salah oleh kamu. Yesus mati. Berarti Yesus bukan dia, kan gitu. Saya tidak mau diajak salah oleh kamu. Saya tidak mau diajak salah oleh kamu. Bapak memfitnah Yesus kalau begitu, Pak. Tetap berpatokan kepada Alkitab saya. Saya Bapak memfitnah Yesus. Ya, terima kasih Juma ya. Cukup Juma ya.